Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sir Yudis di podcast Orang Tidak Dikenal. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari salah satu seseorang yang ada di Klaten ya. Ya selintir orang lah bisa disebut ya. Orang ini adalah orang yang sangat visionaris dan juga multitalenta dan juga dia habis malang buana juga kayaknya. Dia itu orangnya tidak kenal lelah dan kayaknya nggak punya tulang makanya nggak bisa lelah ya. Oke, langsung aja kita panggil uh, bintang tamu kita malam hari ini, siang hari ini atau terserah kalian tentunya kapan ya. Kita sambut Ari Hamzah, Ari Sukamti, bukan, Ari Bedor. Silakan Mas Ari Bedor, selamat datang di sini. Halo Mas Ari, Malam sehat Mas. Mas? Malam Mas. Oke, silakan duduk Mas, silakan duduk Mas. Sorry Mas ngerokok. Enggak apa-apa, aku juga ngerokok Mas, santai Mas. Kita rokok dulu ya. Relax ya Mas ya. Iya, aman Mas, aman. Oke, kesibukannya apa sih Mas Ari akhir ini Mas? Kesibukannya ya banyak ini Mas. Banyak agenda-agenda di akhir tahun juga ini. Oke. Masih kuliah ini pakai baju kursa? Iya, kebetulan nih dari Jogja ini baru datang juga langsung nyempetin waktu sini dulu. Ke Jogja ada acara apa Mas? Iya, ini kebetulan tadi ada undangan juga dari kampus di Jogja. Nah, acara dari pagi sampai sore lah, habis itu kesini kan. Ya, langsung aja tadi kesini kan ada undangan kan dari timnya Mas. Oh iya, maaf ya Mas ya. Ya udah sempetin dulu lah. Jadwal padat kan. Ya. Begitulah Mas. Ya, Mas Ari ini kan masih kuliah dan juga aktif di beberapa organisasi dan event-event ya Mas. Betul Mas. Dari Mas Ari sendiri, gimana sih Mas Ari membagi waktu Mas Ari dengan kondisi yang kuliah, kerja dan lain sebagainya itu gimana Mas? Ya kalau aku sendiri ya Mas ya. Buat bagi waktu ya kebetulan ya bisa nggak bisa sebetulnya. Dibilang nggak bisa ya harus bisa, dibilang nggak harus bisa ya ya itu tanggung jawab. Betul. Nah ini contoh teman-teman Gen Z ya yang mungkin agak mager atau gimana, contoh Mas Ari ini ya. Mas Ari ini kan ya seumuran lah, makan dia kelahiran tahun 2004 ya Mas? Iya 2000. Nah dia 2004 masih muda, udah kayak gini gitu kan. Katanya habis bikin event apa juga tuh Mas? Iya kebetulan kemarin dari teman-teman komunitas yang ada di Klaten juga habis ngadain event fun run itu lari di daerah Ponggo juga. Kebetulan emang event itu ya emang pertama kali dari teman-teman komunitas, pertama kali yang ada kegiatan di desa Ponggo juga itu. Oh semua pertama kali? Pertama kali ya, karena memang di ranah Klaten itu biasanya itu ya di daerah-daerah Jomber itu, di Rowan Jomber itu. Makanya juga ikut nge-develop di sana juga? Kebetulan nih. Iya juga? Iya. Keren. Boleh diceritakan nggak sih Mas, kita kan sampai cerita ya? Iya aman Mas. Cara nge-develop Mas Ari di event-event dan lain sebagainya itu gimana sih Mas? Ya sebetulnya tuh saya tuh di event fun run ini juga pertama kali. Saya juga belajar sebetulnya. Kebetulan ada teman-teman yang sudah sering mengadakan, kebetulan diajak juga ya udah. Saya belum pernah ikut. Ya udah ikutlah. Belajar sekalian. Kebetulan ya emang event pertama emang sulit banget Mas kebetulan. Kenapa itu Mas? Yang pertama emang cari pesertanya itu. Pertama emang sulit banget itu Mas. Gimana kita cari peserta, sponsor dan prioritas ke teman-teman ini gimana ya gitu. Lagi teman-teman banyak yang punya kesibukan masing-masing ya. Betul, mayoritas ya emang masih mahasiswa dari Semarang, Jogja, sampai di Surabaya juga ya ada. Iya. Ini ngomong namanya kok Alika Fadia, ini pacar apa gimana Mas? Bukan Mas, ini kebetulan tadi itu saya nggak bawa sepeda ya. Oh, pinjam punya teman. Iya, pinjam punya teman. Oke. Kalau urusan perjalanan cinta seorang mahasiswa bernama Ari ini gimana sih Mas? Cinta. Gimana menurut Mas Ari gimana nih? Perjalanan cinta ya Mas ya. Gimana ya mau diceritain ya susah, kalau nggak diceritain ya
Ntar aku pendem sendiri. Ceritain dong. Ya toh, kan ini mau cerita konsepnya. Ya sebetulnya tuh aku tuh jarang banget Mas, pacaran. Jarang banget. Pertama kali pacaran itu aku di kelas 3 SMP. Itu kayak ya pacaran cinta monyet Cinta lah ya. monyet ya. Itu pacaran itu 1 bulan. 1 bulan itu putus Mas, langsung putus. Ya itu emang iya. Karena emang ya udahlah. Putusnya gara-gara UN apa gimana itu? Enggak. Itu cuma ya udah masih anak-anak dan segala macam ya. Ya putus sih gitu. Nah dari situ kan langsung masuk ke SMK ya. Nah masuk ke SMK itu ya emang mayoritas tuh aku sebenarnya dari teknik. Yes. Di teknik mesin. Nah kebetulan itu emang cowok semua mayoritasnya. Dari situ ya jarang mau. 3 tahun nggak pacaran aku. Nggak kenal cewek dan segala macam itu. Itu masuk di perkuliahan. Nah perkuliahan ini makin ganas. Enggak. Aman. Masuk di perguruan kebetulan tuh aku dulu mau daftar di Surakarta, salah satu kampus yang ada di Surakarta, tapi memang nggak diterima. Habis itu ya udah kita daftar di dekat-dekat sini aja, daerah Klaten gitu. Nah kebetulan aku daftar di salah satu kampus yang ada di Klaten. Itu juga kebetulan kayak apa ya, mentok lah ya. Istilah udah mentok di situ, udah masuk di situ aja. Sampai dipertemukanlah seseorang. Ya ini. Siapa ini? Adalah ya, nggak usah disebut. Oh ya bisa. Apakah yang ini? Oh bukan. Bukan. Ini teman-teman. Nah awalnya itu ya ketemu itu pandangan pertama. Kebetulan tuh dulu tuh dari sepatu Mas. Kebetulan aku beli sepatu sama temenku cewek. Mas Ali beli sepatu. Ini ada sponsor Mas dari Ires. Kalau sepatunya kotor cuci pakai ini Mas. Siap Mas, aman. Oke, lanjut Mas. Nah, dari awal beli sepatu itu kan kebetulan temen ceweknya itu kan temenku yang A ya. Dia disebut A gitu aja ya. Macam bilangnya ini ya. Iya, A ini. Dia tuh kayak ngejek lah, ya beli sepatu dari sama siapa tuh? Beli di mana sama siapa dan segala macam. Nah, habis itu kan aku nggak kenal ya, tiba-tiba dia tuh negor gitu. Siapa nih anak kayak gitu. Habis itu ya udah. Itu pas di kampus dia tuh di gazebo sama teman-teman yang tak sapa, tak salami. Namanya siapa? Nah, jadi dari situ tuh langsung kenal. Wah, dicantik juga dia. Iya. Mata laki-laki ya. Oh, iya toh. Satu orang Klaten juga? Enggak, kebetulan tuh dia tuh asli Depok. Iya, tapi emang ngerantau di sini. Nah, dari situ ya udah. Siapa nih? Cantik juga nih cewek gitu. Ya udah dari situ ya aku minta nomor WA-nya ya. Tapi dari temanku yang nemenin aku beli sepatu ini. Nah, dari situ lah nyambung lah sampai berapa bulan itu. Kebetulan tuh dia tuh masih punya cowok awalnya. Awalnya masih punya. Tikung berarti? Enggak ditikung. Awalnya enggak. Tapi emang dari problematika di percintaan dia tuh enggak tahu gimana. Tiba-tiba tuh ya sama aku tuh bisa deket. Iya. Deket kemana-mana bareng. Habis itu dia ngubungin aku, di mana ri makan yuk, nugas yuk dan segala macam. Nah dari situ kan deket terus. Timbullah benih-benih cinta. Belum. Masih suka belum ke tahap cinta dan sayang ya. Iya. Nah dari situ ya udah aku temenin dan segala macam nugas sampai di titik di mana dia tuh putus akhirnya. Putus habis itu ya udah dia tuh kayak tahu sendiri lah kalau cewek putus sama cowoknya gimana. Ya udah curhatlah ke aku dan segala macam. Sampai di titik dia tuh merasa kesepian dan sendirian. Nah dari situ ya udah aku ada lah di sampingnya ya, tapi masih teman. Ya dari situ ya udah masih bareng sampai di semester 2. Semester 2. Wah, itu sulit Mas semester 2 itu. Yang pertama dia tuh ada kayak temen cowok. Tapi beda daerah, tapi itu dia tuh mau pacaran secara online. Gila aku itu parah banget sumpah. Anjir. Sumpah. Kalau ditan Nah, dari situ ya udah.
dia pacaran secara online. Oh, Ya aku sendiri pun tahu. oke. Lanjut Mas. Oh iya Mas. Tadi sampai mana ya lupa. Tadi pas rumit tadi Oh sama iya. yang Depok tadi ya. Iya. Nah, dari situlah dia kan punya cowok online itu. Nah, kebetulan cowoknya itu orang Madura kan. Ya. Ya udah dari situ ya aku agak menjauh itu sebenarnya. Nggak ngejauh, ada suatu ketika tuh dari temen-temen satu kelas tuh ngadain piknik lah, ayo kita ke pantai. Pantai lah kita. Nah dari situ tuh ada 8 orang, 4 cowok 4 cewek. Iya, awalnya tuh boncengannya tuh cewek-cewek sama cowok-cowok berangkatnya. Nah dari situ aku udah diemin ya, tak diemin terus sampai dia lu ngajak ayo main lah, main air di pantai dan macam. Udah aku berdiamin sampai di pulang. Nah pulang itu kebetulan tuh hujan. Nah hujan tuh kita tuh habis itu kan bonjang-bonjangan cewek cowok. Nah kebetulan aku dapet lah sama dia. Nah aku tahu dia tuh masih ngajak ngobrol aku dan segala macam, tapi aku diemin sampai di titik dimana itu dia tuh nggak takut lah di jalan turunan. Dan ya turunan itu agak tajam juga turunan itu, aku ngebut pakai motor. Terus gini, pelukan gini. Enggak. Beda. Enggak. Tiba-tiba tuh dia nangis. Kenapa? Ya itu karena emang aku udah tahu kalau dia tuh takut di turunan. Dia tuh kayak nggak kuat lah jantungnya. Nah dari itu tak kebutin terus, aku paksa itu nangis dia di motor sampai di rumah temanku pas kumpul itu. Dari itu udah pasti tak diemin, tiba-tiba udah pulang, aku WA, aku minta maaf ya Nazili dan macam. Dimaafin lah sama dia. Tiba-tiba dia telepon. Langsung habis itu telepon lah. Aku minta maaf, gini udah ngedimin kamu dalam hari beberapa hari ini ya. Ya udah dari situ mulai baikan lah. Ya. Let 2 atau 3 hari ya lupa aku. Dia tuh tiba-tiba mutusin jangan gede Mas Ari. Ya, yang cowok online-nya itu. Habis itu ini belum selesai Mas. Ini belum masuk pacaran ini. Masih ada lanjutan. Ini kalau dibikin web series bisa 80 episode bisa nih. Bisa. Ya. Habis itu ya udah lanjut lagi beberapa bulan. Beberapa bulan kemudian ya emang deket lagi. Ya. Nah, memang aku berani ngungkapin lah perasaan aku. Tak ungkapin ke dia. Itu lewat telepon juga. Awalnya aku nggak berani ngomong langsung. Nggak berani, sumpah aku nggak berani. Ngomong lah lewat telepon. Tapi dia jawabnya, dia nggak bisa ya, karena kita emang udah deket. Temenan aja, kalau udah temen nggak bisa lebih lah. Intinya dia gitu. Lah setelah aku ngungkapin perasaan gue itu, seminggu kemudian dia tuh deket sama cowok, anjir ya gitu. Sumpah. Sakit hati ya. Ya sakit hati lagi itu. Habis itu dia deket lagi, tiba-tiba pacaran. Sama yang baru ini kebetulan dia tuh kuliah, cowoknya itu kuliah di Jogja, kebetulan orang Klaten juga. Tapi aku nggak tahu pasnya siapa. Bukan saya ya Mas ya. Bukan saya. Bukan Mas Kiri bukan. Itu bukan saya. Pasti. Adalah cowoknya. Dia tuh pakai motor apa ya? Aerox. Ya. Aerox ya. Habis itu ya udah. Dari situ berjalanlah waktu, aku udah nggak deket lagi dan segala macam sampai di 2 atau 3 hampir 3 bulanan itu. Tiba-tiba tuh dia ngabarin aku lagi, WA aku lagi. Katanya dia putus dan segala macam. Dari situlah dia mau deket lagi sama aku. Nah, pas ngabarin itu kebetulan tuh masih libur semester, Mas. Masih libur semester. Iya, dia di Depok, aku di Klaten. Tiba-tiba ngabarin aku gini udah putus dan segala macam. Gimana Ri, kalau emang tawaranmu dulu itu yang mau gini ya pacaran ya gue, karena aku udah beda, jawabanku nggak kayak dulu deh. Dibilang goblok juga sih aku ya. Kenapa gitu ya? Karena memang udah disakiti beberapa kali, udah tahu dia gunakan cowok dan segala macam, tapi ya dari situ kayak aku tuh apa ya, seneng banget bunga itu loh Mas. Nah itu ya udah.
Habis itu kan dia pulang kan, habis Hmm. libur semester pulang, tak jemput dia di terminal itu. Tak jemput, beberapa hari, 2 atau 3 hari itu Ya. dia ngungkapin dia mau pacaran. Nah gobloknya aku Ya. tak terima. Sampai Aduh, sekarang. enggak, Oh enggak. udah putus sekarang dia. Loh, udah putus lagi? Iya. Ujuk. Tapi habis putus itu dirimu sempat mengalami gak sih move on yang berlarut-larut gitu? Hampir berapa bulan ya? Ya. 6 sampai 7 bulanan. 6 sampai 7 bulanan. Karena memang singkat waktunya ya Mas. Habis itu Iya. kita pacaran hampir 5 bulan. Hmm. 5 bulan. Kebetulan deket kan udah hampir setahun lebih ya Setahun deket. lebih. Ya udah dia sama ini sama cowok ini sama Iya. itu ya udah deket 1 tahun. Hmm. Kebetulan pacaran tuh cuma 5 bulan. Iya. 5 bulan itu langsung habis itu kita putus. Terus move on-nya Iya. 6 bulan. Iya. Enggak imbang loh Mas. Pacaran 5 bulan pokoknya 6 bulan. Iya. Ya, karena memang yang mutusin dia. Kemudian Iya. emang kan ya dari awal yang suka kan aku kan ya. Ibaratnya yang mutusin dia. Terus dia punya cowok baru. Ya kebetulan. Panjang cerita Mas itu. Ya. Kebetulan itu habis putus sampai dibikin taruhan itu sama temanku kelas. Kalau kamu besok jajan lagi sama ini, balikan lah. Ya. Besok kamu jajanin makanan ya. Oke ya. Nah dari situ ya udah dia kalah. Ya. Temanku yang taruhan ini dia jajannya karena memang aku nggak balikan. Ya. Itu awalnya di bulan Oktober 2023 itu kita putus sampai di bulan Desember 2023 dia udah punya cowok. Nah sampai berapa bulan nggak tahu lah, aku udah tak blokin dan segala macam itu sosial medianya. Ya. Sampai di suatu ketika tuh di bulan Juli atau Juni ya. Nah itu tuh dia tuh katanya teman-temannya yang cewek ya udah putus. Nah dari situ ya udah aku udah biasa dengan gimana dia. Udah kesibukan kita masing-masing, apalagi aku ngurusin di lingkup kampus. Aku kebetulan ikut di organisasi badan eksekutif ya Mas. Siap, politisi kampus ini ya. Bukan. Cuma ikut-ikutan aja. Ya dari situ ngurusin di kampus, ada di pemerintah di luar juga di Klaten. Dari situ memang waktunya udah padat, nggak mikirin percintaan dan segala macam. Ya dari situ udah bisa move on. Ya. Sekarang udah free nih berarti. Udah free. Oke, berarti teman-teman yang masih pengen cari cowok ini masih ada yang free ya teman-teman ya. Oke. Tuh. Ya mungkin itulah. Cuman silaturahmi masih terjaga. Enggak. Akhir-akhir ini. Udah. Kebetulan ada suatu ketika di kepanitiaan itu satu kepanitiaan. Dan harus ngobrol ya. Ya harus ngobrol. Nggak mau ya. Cuman ya udahlah, kita kemarin akhirnya putuskan ya baik itu kan kita terima sesuai standarnya kan. Sebelum kita pacaran kan standar kita kan dia temanku. Ya udah ketika kita putus ya udah temenan aja gitu kan. Iya. Itu udah ikhlas ya Mas yo. Udah ikhlas. Itu tingkat tinggi Mas. Oke, Mas mantap banget ini cerita dari Mas Arik. Kisah dari percintaan seorang mahasiswa, teman-teman. Jadi buat teman-teman ketika ada mengalami masalah saya Mas Arik tadi atau mungkin gejolak cinta kaula muda ya teman-teman. Jadi jangan terlalu berharap lebih dulu karena hal yang berlebihan kepada manusia itu tidak baik teman-teman ya. Berharaplah pada kembali lagi ke satu-satunya. Betul. Ya, Mas Ari? Betul. Oke. Jadi simpulannya adalah jangan terlalu tinggi berstandar kepada setiap apapun yang itu belum tentu benar. Karena ketika kamu berstandar terlalu tinggi dan kamu tidak jadi apa-apa, kamu yang akan susah menghadapi standar kehidupanmu itu. Oke. Itu Mas Ari, sekian dari kita. Siap Mas. Selamat datang dan tunggu episode di podcast kita ya teman-teman ya. Podcast namanya ya mana ya, lupa Mas. Apa ayo? Coba. Apa ya Mas ya? Coba. Ingat nggak coba Mas? Kan nggak ayo. Podcast apa ya kita? Udah lupa. Masa lupa sih Mas? Iya. Kan udah nonton toh.
baru diundang ini. Ah iya toh. Ya besok diundang lagi makanya. Ayo nggak apa-apa, cerita Ya, lagi. ya udah. Besok lagi tapi. Nggak apa-apa. Ya, Kita lagi berarti. beda lagi. Ya wes. Beda kontak lagi besok kita. Ya. Oke, jadi selesai untuk hari ini. Kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa. Sampai jumpa di lain kesempatan Mas Ari. Siap. Stay tune, guys.